bagaimana agentic AI dapat membantu meningkatkan produktivitas, dapat membantu otomasi yang spesifik di manufacturing dan retail. Jadi mungkin di bagian pertama yang kita ingin sampaikan adalah kita juga tahu bahwa AI ini sendiri bukan suatu hal yang baru. Jadi AI ini sendiri sudah ada dari yang cukup lama, di mana dulu AI ini digunakannya untuk prediktif gitu ya. Jadi lebih ke kalau misalnya kita punya 5 tahun data ke belakang, kita misalnya punya 10 tahun data ke belakang, bagaimana saya bisa memprediksi kira-kira data tahun ini atau data tahun depan seperti apa. Itu yang kita biasanya sebut predictive AI. Dan mungkin di 5 tahun yang lalu sudah dimulai ada namanya automation atau copilot, atau mungkin lebih seringnya disebut robotic process automation, RPA, di mana kita sudah mulai mengotomatisasikan sesuatu yang memang bisa secara repetisi dilakukan. Nah, itu wave 2-nya kita juga sudah merasakan. Dan yang paling baru adalah the third wave of AI, which is agentic AI. Agentic AI sendiri ini baru hadir di 1-2 tahun ini, di mana perbedaan mendasarnya adalah si agentic AI ini dia bisa take an action gitu ya. Jadi kalau misalnya on the middle, sebelum ke agentic AI, kita juga sudah tahu ada yang namanya generative AI. Gen AI yang sempat booming viral, which is seperti OpenAI, ChatGPT, sekarang yang udah mulai geser ke Gemini, ke Cloud Anthropic. Dan di beberapa negara, seperti mungkin di mainland China, itu udah masuk even ke wave 4, Bapak Ibu. Jadi udah mulai masuk ke intelligent robotic agentic. Jadi udah mulai ada tuh drone yang nganterin kopi ke warung kopi. Udah ada robot yang bisa bawain makanan untuk nganterin ke meja. Jadi sudah masuk ke era robotik AI. Dan pastinya di wave terakhir yang kita juga masih belum tahu kapan, ketika AI-nya itu sudah bisa berpikir seperti selayaknya manusia gitu ya. Dan sekilas mungkin Agent Force adalah agentic AI-nya Salesforce, yang Salesforce sendiri kita juga sudah dari tahun 1999, pertama kali kita rilis yang biasanya disebut CRM, dan untuk agentic AI sendiri ini bukan hal yang AI sendiri, ini bukan hal yang baru di Salesforce, kita sudah ada semenjak tahun 2016. Mungkin dulu kita mentionnya ada namanya Einstein di 2016 dan kita selalu inovasi di Oktober 2024, kita bergeser namanya menjadi Agent Force versi 1, berubah jadi Agent Force versi 2, Agent Force versi 2 DX, berubah jadi Agent Force versi 3, dan yang terakhir di Oktober 2025 kemarin ketika di Dreamforce, kita announce which is Agent Force 360. Jadi Agent Force 360 ini adalah Agent Force yang bisa digunakan di seluruh proses yang ada di perusahaan Bapak Ibu, ada di customer life cycle, ada di employee life cycle, ada di back end, ada di front end, bisa dilakukan di hampir seluruh perusahaan ibu. Kalau misalnya hari ini kita sangat spesifik manufacturing dan retail. Oke, jadi sebenarnya apa sih agentic AI? Jadi mungkin saya coba tarik analoginya, kita ingin meng-hire digital labor gitu ya. Karena kan kita pasti dihadapkan untuk keputusan di mana apakah kita akan meng-hire digital labor, apakah kita akan meng-hire human labor. Jadi untuk analoginya, let's say kita mau meng-hire ada human labor, ada karyawan baru yang pengen join. Pasti karyawan baru itu kita udah kasih tahu role-nya gitu ya. Oke, misalnya Doni, kamu akan bergabung menjadi marketing spesialis di perusahaan Sustain. Itu role. Dan sama di human labor dan di digital labor, di agentic AI juga kita harus briefing si agentic AI-nya. Kamu adalah digital labor untuk marketing spesialis di PT Sustain, contohnya. Dan untuk yang pilar kedua adalah kita harus kasih akses ke knowledge gitu ya. Atau bahasanya mungkin kita harus ajarin, kita harus kasih data. Di human labor, ketika ada karyawan baru, kita pasti kasih training mereka. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Dan di sini udah mulai beda ketika kita ada digital labor, begitu kita punya data, ketika data itu dikoneksikan kepada agentic AI, di detik itu juga agentic AI-nya sudah memiliki konteks, sudah memiliki data, mungkin bahkan lebih pintar dari seluruh karyawan, karena dia udah memiliki semua data.
Nah, di sini udah mulai tampil perbedaannya antara human labor dan digital labor. Di poin ketiga, di pilar yang ketiga, kita ada something yang kita sebutnya action. Di sini udah mulai agak detail. Kamu itu marketing spesialis, tujuannya apa? Satu, membuat event. Dua, menganalisa channel yang baik. Tiga, meningkatkan conversion ratio. Empat, meningkatkan top line funnel revenue. Jadi, actionnya udah mulai lebih detail. Bolehnya ngapain aja, detailnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah yang poin 4, karena ini hanya ada di digital labor, which is kita harus beritahu realnya seperti apa. Karena by default, agentic AI ini otaknya adalah LLM, reasoning engine-nya adalah LLM, dan LLM itu by default mereka sudah cerdas, sudah ada kecerdasan dasar. Jadi kalau kita nggak batasin, bisa offset, bisa halusinasi. Jadi guardrail ini sangat penting kalau kita ngomongin agentic AI. Dan yang terakhir adalah si channel sendiri. Jadi si channel ini kita bisa dibilang yang channel adalah kalau misalnya contohnya di human labor, kalian itu kerjanya di lantai 3 di gedung ini gitu ya. Nah, kalau untuk yang digital labor, untuk agentic AI, kita harus mention kalian boleh bekerja di kanal WhatsApp misalnya. Dan pastinya semuanya ada trust dan security. Dan singkatnya aja, ini adalah dapurnya kita, ada arsitektur dari agentic AI itu sendiri. Jadi pastinya di bawah kita ada fundamental yang kita sebut adalah data cloud, dan kita juga ada reasoning engine-nya sendiri, LLM. Ada beberapa LLM yang sudah dimiliki oleh Salesforce, ada beberapa LLM di luar sana yang setiap minggunya itu berubah, dan ada juga bring your own LLM. Jadi kalau di perusahaan Bapak Ibu ada LLM yang ingin digunakan, bisa langsung. Dan pastinya kita juga ada trust layer untuk menjaga dari security-nya seperti apa, ada injection defense, prompt defense, dan kita juga ada toxicity detection, gimana kalau misalnya inputnya adalah perkataan negatif, outputnya adalah perkataan negatif, dan reasoning engine sendiri adalah bisa dibayangin kalau misalnya ada agentic AI, dia punya 20 instruksi satu AI. Dan kita buat ada 10 AI. Jadi udah jelas bisa jadi ada 200 instruksi. Jadi kalau misalnya ada input dari manapun, yang bisa menentukan kira-kira input ini outputnya apa ya. Nah, itu dari reasoning engine yang 3 paling atas. Dan pastinya terakhir kita harus ada namanya activation channel. Di activation channel ini eh, dari seluruh input yang tadi men-trigger activation channelnya seperti apa, outputnya gitu ya. Oke. Dan kalau kita ngomongin agentic AI sendiri, kita bisa bagi menjadi AI itu kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang saya sebut namanya embedded AI, di mana sudah ada beberapa fitur yang out of the box yang bisa langsung digunakan gitu ya. Dan yang kedua ada namanya employee facing agent. Jadi kalau kita bikin agentic AI untuk membantu karyawan internal kita, either di manufacturing atau di retail atau di perusahaan yang lain. Dan yang ketiga ada namanya customer facing agent, di mana agentic AI-nya langsung berhadapan dengan customer, jadi langsung menjawab pertanyaan customer. Dan yang terakhir predictive AI, di mana kita menggunakan data yang cukup banyak untuk mengambil suatu kesimpulan atau memprediksi suatu kejadian akan datang atau yang tidak akan terjadi. Nah, jadi ini 4 hal, jadi jangan selalu bayangin, oh ternyata agentic AI cuma bisa ini ya. Enggak, ternyata bisa juga identik AI-nya ada di belakang, ada di karyawan, atau even cuma disuruh mikirin data. Oke, jadi mungkin section one Agent Force Foundation itu kita udah sampaikan. Mungkin saya take a pause di sini, Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh disampaikan. Atau ada yang mau dibacakan, Don, pertanyaannya? Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk pertanyaan kita menggunakan Slido. Jadi, Bapak Ibu bisa akses dari chat linknya, atau misalnya di kolom komentar juga nggak masalah kok, Pak. Gitu. Oke, Baik, mungkin belum ada nih Mas Lukman pertanyaan. oke, Kita baik. bisa Jadi lanjut dulu aja. kita coba lanjutkan ke section berikutnya yang kita akan coba ngomongin lebih dalam lagi, which is Agent Force for Manufacturing. Di Salesforce itu kita setiap tahun kita adakan suatu state of survey gitu ya. Kita survei di mana kita coba survei leadership-nya manufacturing across the world. Dan ini adalah beberapa hasil survei di mana
customer expectation itu tetap menjadi fokus utama. 85% manufacturer bilang bahwa eh, mereka harus merubah commercial operation mereka. Dan new business model, 46% transforming services improve. Jadi udah nggak bisa lagi kita hindari bahwa di perkembangan teknologi dan perkembangan geopolitik yang kita semuanya tahu, kita harus terus merubah service experience kita, karena itu salah satu competitive differentiation, dan pastinya teknologi adoption, para leader sepakat 80% manufacturer harus engage di AI. Dan ini juga ada beberapa keyword di mana secara garis besar intinya tenaga kerja itu merasa overwhelmed, di mana datanya sebenarnya ada, tapi datanya terpecah-pecah, di mana terlalu banyak hal-hal yang baru, akhirnya mereka nggak bisa ngejar gap dari skill itu sendiri. Bagaimana knowledge itu terpecah-pecah dan visibility tidak ada. Dan pasti ekspektasi dari customer sebaliknya. Ekspektasi dari customer adalah pengen, namanya customer adalah raja, proses itu harusnya pintar gitu ya. Dan kalau misalnya ada apa-apa, permintaannya pasti maunya real time visibility. Dan di situ kami hadir di sini untuk sharing, ada yang kita sebut namanya Agent Force for Manufacturing, agentic AI number one, di mana kita bisa ngebantu, udah proven, kita bisa menaikkan 30% revenue, bisa menaikkan 31% productivity, di mana 16 kali akan lebih cepat untuk launch, time to marketnya juga akan lebih cepat, dan pastinya kita juga akan mengurangi 20% cost yang existing. Oke, jadi pengalaman kita cukup banyak, Bapak Ibu, untuk manufacturing. Bisa dilihat di sini, kita pengen tampilkan semuanya pun mungkin layarnya nggak cukup gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita coba kecil-kecil. Di sini poinnya adalah kita pengen sampaikan. Kalau misalnya dari ujung sampai ujung lagi gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin manufacturing, berarti ujungnya awalnya kan pasti R&D gitu ya. Jadi dari R&D, market research, dari sales and marketing, distribution gitu ya, mungkin brand campaign, brand building, terus habis itu pasti plan operation di manufacturing floor-nya, ada plan operation di manufacturing floor-nya juga, terus supply chain, vendor management, bagaimana sales dan service-nya, dan nanti di ujung sesi dari Putri akan memberikan hands-on gitu ya, demo untuk yang agentic AI for sales, dan untuk dari Fajar juga akan memberikan contoh untuk yang agentic AI untuk service. Dan pastinya nggak hanya sampai situ, kita juga bisa menghandle general affair gitu ya, bisa untuk karyawan atau untuk internal. Jadi mungkin di sini saya coba take a pause, Bapak Ibu khususnya mungkin dari manufacturing bisa dilihat ternyata banyak sekali ya yang bisa dibantu oleh agentic AI. Mungkin contohnya gitu ya, bagaimana kita bisa onboard supplier, bagaimana kita bisa menganalisa apakah supplier ini risk analisisnya tinggi atau enggak dari seluruh transaksi yang udah pernah kita lakukan sama mereka gitu ya contohnya. Atau misalnya kita bisa KYC dari supplier itu sendiri. Oke, jadi boleh Bapak Ibu coba dipahamin beberapa, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara spesifik boleh nanti ditanyakan. Dan ini adalah beberapa persona. Kalau kita ngomongin persona kan pastinya ada persona karyawan tadi ya seperti saya sampaikan, ada persona customer, ada persona partner, dan ada persona supplier, distributor dan supplier. Jadi gimana beberapa agentic AI use case itu bisa terlihat di sini cukup banyak yang turunannya dari poin-poin yang kita sampaikan sebelumnya. Oke, jadi untuk agentic AI manufacturing, saya coba take a pause lagi, Bapak Ibu secara high level. Kira-kira dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Oke, kita coba Baik, take a pause. Mas Lukman, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan. Saya izin share ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, oke, baik. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, Mas Lukman. Apakah bisa Agent Force memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan demand? Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi untuk memprediksi tadi kalau misalnya yang ikut dari awal adalah salah satu bentuk predictive AI. Jadi apakah bisa memprediksi kebutuhan baku berdasarkan demand? Jadi jawabannya bisa, cuman
sekarang pertanyaannya adalah lebih ke akurasi gitu ya. Seberapa akurat agentic AI ini bisa memprediksi kebutuhan bahan baku. Akurasinya juga akan tergantung dari banyak faktor gitu ya. Dari seberapa banyak data yang kita punya, internal maupun eksternal. Kalau data internal tidak cukup, kita bisa menggunakan data eksternal. Dan akurasi juga dipengaruhi oleh metode prediksi kita seperti apa. Apakah log, apakah menggunakan data engineer, atau purely menggunakan LLM. Jadi justru yang dipertanyakan adalah akurasinya seperti apa dan akurasi seperti apa yang acceptable untuk digunakan di bisnis. Oke? Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Lukman. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Untuk di bagian operasional dan produksi, apakah bisa agentic AI membantu mendeteksi potensi bottleneck dalam proses produksi? Jika bisa, kira-kira gimana caranya? Oke, jadi sebenarnya jawabannya sama ya kurang lebih Bapak Ibu. Cuman saya coba jelaskan secara fundamental. Jadi ketika kita ingin mendeteksi potensi, pertanyaannya dari saya pribadi, saya pengen bertanya apakah ekspektasinya itu real time? Apakah ekspektasinya oke, nggak apa-apa deh menunggu. Jadi kita juga harus sesuaikan ekspektasi kita dan akhirnya solusinya pun juga bisa berbeda jawabannya. Jadi misalnya, oh saya pengen secara berkala, setiap 6 jam sekali diberikan laporan, apakah kira-kira produksinya akan bottleneck berdasarkan faktor-faktor apapun. Jadi kan berarti solusinya adalah setiap 6 jam sekali kita lakukan proses, di mana di proses itu kita bisa hitung apakah bakal terjadi bottleneck atau tidak. Nah, yang paling susah adalah kalau ekspektasinya dari user, saya pengen real time. Misalnya di real time di detik itu kurang, ya di detik itu juga diberitahu. Nah, itu ekspektasi yang cukup berat, walaupun jawabannya tetap bisa. Cuma nanti diskusinya akan lebih panjang. Kira-kira datanya ada di mana, datanya bisakah kita akses secara real time, apakah datanya jumlahnya ada berapa juta data, berapa miliar data, berapa triliun data, itu kan juga mempengaruhi proses perhitungan atau processing time-nya. Jadi jawaban singkatnya bisa, kita harus kumpulkan seluruh data, menggunakan apanya juga tetap sama, menggunakan predictive AI. Semoga menjawab. Oke, mungkin saya lanjut juga ya untuk pertanyaan ini. Ini mungkin salah satu case yang berbeda juga, Mas Lukman. Apakah AI di Agent Force bisa mendeteksi resiko keterlambatan supplier? Oke, baik. Jadi mendeteksi resiko keterlambatan supplier ini bisa banyak faktor ya. Bisa jadi faktornya adalah sesuatu yang kita tahu gitu ya. Kira-kira supplier ini ada pola, kalau misalnya berdasarkan pengalaman kita 12 bulan bekerja sama-sama mereka, ternyata setiap tengah bulan seringnya mereka terlambat. Itu kan faktor-faktor yang kita punya datanya. Jadi kita bisa mendeteksi resiko keterlambatan dari supplier dengan data atau dengan pola yang kita tahu. Jadi kita bisa jawabannya. Cuman ada beberapa yang bahkan dari customer itu minta, saya pengen digabungkan dengan faktor-faktor eksternal. Contohnya yang paling gampang kita tahu sendiri kayak misalnya Selat Hormuznya ditutup lagi gitu ya. Jadi yang harusnya nggak terlambat tiba-tiba jadi terlambat. Itu juga sesuatu yang faktornya faktor eksternal gitu kan. Nah, dari agentic AI sendiri kita bisa mengambil secara real time beberapa informasi-informasi eksternal untuk men-enrich data supaya kita bisa mendeteksi sesuatu nggak cuma dari internal data tapi juga bisa dari eksternal data. Semoga menjawab. Oke, eh, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya di sesi Q&A ini, bagaimana Agent Force mengoptimalkan level inventory agar tidak overstock atau stock out? Oke, jadi ini jujur ada satu use case yang sudah proven gitu ya. Jadi di Amerika ada retailer yang paling besar gitu ya, namanya PepsiCo. Eh, apanya ya, cabangnya mom and pop shopnya dia harus nge-supply lebih dari 20.000 titik gitu ya. Dia harus mensuplai lebih dari 20.000 titik, misalnya titik warehouse-nya ada 2.000. Dan ini memang jawabannya sudah ada. Nanti kalau misalnya waktunya mencukupi, kita coba akan share lebih dalam lagi. Jadi di PepsiCo itu bisa mengoptimalkan karena inventorinya, warehouse-nya sudah
terhubung secara real time dengan data cloud kita, dengan data 360 yang kita sebut tadi namanya data foundation gitu ya. Jadi fondasi datanya udah terhubung secara real time. Jadi ketika ada permintaan dari salah satu titik gitu ya, misalnya dari salah satu distributor atau dari salah satu customer kita bilang, saya ternyata butuh Pepsi 500 mili less sugar. Dan ketika ditanya seperti itu, dari agentic AI-nya akan langsung mencari warehouse dengan rute terdekat yang stoknya paling banyak. Jadi dia udah ada balancing logiknya sendiri setiap permintaan. Bahkan itu kan jatuhnya reaktif ya. Kalau misalnya ada permintaan, dia akan hitung mana yang paling cepat, mana yang paling banyak stoknya supaya nggak ada overstock. Bahkan kita juga ngelakuin ada yang namanya preventif itu, yang kebalikannya nggak ada permintaan nih. Jadi si misalnya Pepsi yang 10 100 mililiter yang rasanya jeruk lah misalnya, ternyata demand-nya kurang sampai overstock di beberapa warehouse. Nah, itu kan kita udah terlanjur overstock, berarti demand-nya nggak ada. Berarti PR kita adalah nge-create demand. Jadi dari beberapa yang kita udah tahu overstock itu akan secara otomatis agentic AI-nya nge-propose gimana caranya supaya nggak overstock, berarti harus kita jualan. Berarti secara otomatis akan ada campaign marketing, kita akan promosikan ke internal sales kita. Jadi ibarat udah kayak udah ayo dibuang, dibuang, dibuang gitu. Semoga menjawab. Thank you Mas Lukman untuk jawabannya. Eh, Bapak Ibu, untuk sesi Q&A-nya nanti kita bakal ada lagi. Ini kita lanjutkan dulu untuk materi dari Mas Lukman ya. Terima kasih. Baik, saya coba share screen lagi. Oke, semoga kelihatan. Kita sekarang lanjut ke yang section ketiga, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya adalah agent force for retail. Jadi sama. Jadi kita juga selalu melakukan survei, kita selalu melakukan kajian setiap tahunnya. Ini adalah kajian dari tahun terakhir di 2025, di mana customer experience bilang 88%. Kalau kita ngomongin retail gitu ya, 88% experience itu nomor satu. Bisa dibilang semua orang sepakat gitu ya. Dan Mertek adoption itu cukup rendah ya. Jadi kita harus admit bahwa retailer-retailer kita ini strategi marketingnya masih cukup kuno gitu ya. Karena berdasarkan hasil riset hasil survei kita dikasih selisih di Indonesia gitu ya, dikasih selisih 100.000, jangankan sekali selisih 100.000, dikasih selisih 1.000 aja udah langsung belok. Jadi ini sesuatu yang kita tahu bersama, dan gimana kalau misalnya setiap masing-masing divisi itu bekerja sendiri-sendiri tanpa bisa share data, bagaimana margin itu selalu tergerus gitu ya karena operation, dan disconnected software experience. Nah, ini beberapa challenge yang solusinya juga kita udah sampai, karena di dunia yang sekarang serba digital ini, yang namanya retailer itu experience-nya ada cukup banyak. Bapak Ibu, ada experience namanya online experience, ada namanya e-commerce experience, ada namanya offline yang di toko, offline experience, ada yang kanal-kanal digital lain. Jadi experience-nya itu cukup banyak, dan mereka sepakat ketika ada salah satu aja, ini nggak ngomong semuanya ya, misalnya tokonya bagus banget, online shopnya bagus banget, tapi ternyata kanal WA-nya resek gitu ya, dia bisa langsung yang kayak udah langsung ilfil gitu, pasti langsung switch. Dan harapannya dengan agentic AI, seluruh kanal, seluruh experience yang mereka dapatkan dari manapun gitu ya, itu experience-nya akan tetap sama. Jadi kita juga udah proven kita bisa naikin sekitar 27% revenue dalam 1 tahun, bisa naikin 29% leads gitu ya dalam sudut pandang marketing, dan 32% employee productivity masing-masing. Dan solusinya
pasti yang kita sebut namanya Agent Force 360 for Retail, di mana ini yang selalu saya tekanin, data itu menjadi fondasi, dan di data ini ada beberapa kanal yang kita berhubungan langsung dengan customer, which is customer care-nya, untuk B2B sales-nya, untuk B2C marketing campaign-nya, dan mungkin juga untuk experience-nya si e-commerce-nya itu sendiri. Dan nggak cuma sampai situ, pastinya kita juga ada bagaimana kita mensupport secara offline stores-nya. Dan ini bisa dilihat Bapak Ibu mungkin bisa memberikan ide, saya coba lambatkan gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di retail mungkin bisa menjadikan ide gitu ya. Kira-kira retail-retail yang lain udah pakai apa sih untuk agentic AI-nya? Contohnya. Jadi yang tadi saya sempat mention kan bisa jadi untuk di uh, planning gitu ya. Jadi di planning aja kita udah tahu kira-kira mana stok yang harus di replenish, mana stok yang harus dibuang, mana stok yang harus kita perbarui, itu dan namanya replenishment agent. Atau kalau misalnya kita ngomongin promosi, ini yang saya paling seneng banget ngomongin itu promosi sama personalization. Jadi di zaman sekarang itu ketika kita sudah bisa mengumpulkan seluruh data dalam customer 360 kita, kita benar-benar paling mirip dengan apa yang di mau Doni. Jadi benar-benar hyper personalization-nya itu data. Dan kata kuncinya kalau untuk retail yang pertama tadi ya personalization, dan yang kedua yang saya sempat mention di awal adalah bagaimana seluruh experience itu unified, mau yang offline-nya dan online-nya. Kalau online-nya cakep banget tapi offline-nya drop, orang juga nggak mau. Offline-nya bagus banget tapi online-nya drop juga orang nggak mau. Oke? Dan ini contohnya di mana kalau misalnya retail commerce itu sudah unified experience gitu ya, kita bisa dalam waktu yang cukup singkat, kita bisa proof bahwa kita bisa bantu menggunakan agent for commerce. Jadi saya coba pause di sini, saya balikin ke Doni, kira-kira ada pertanyaan yang untuk retail atau yang sebelum-sebelumnya kita belum balas? Oke, baik. Saya izin share lagi untuk pertanyaannya tadi. Em, oke. Oke, pertanyaan pertama, Mas Lukman. Bagaimana mengukur ROI dari penggunaan Agent Force? Oke, jadi ROI ini return on investment, ini justifikasi yang kayaknya pasti selalu ditanya gitu ya, apalagi kalau kita mau ketemu manajemen gitu ya. Kita pengen Ayo, ini langsung mengimplementasi, bis. kita pengen mengimplementasikan misalnya, jadi misalnya kita pengen mengimplementasikan ada satu case misalnya retail, di retail kita pengen mengimplementasikan uh, customer service lah ya, customer service agentic AI. Kalau dari customer service agentic AI mungkin ROI-nya adalah yang pertama pastinya apakah kita bisa menurunkan cost. Jadi kalau misalnya 1 tahun cost-nya adalah 1 miliar misalnya secara total, apakah dengan mengimplementasikan agentic AI cost-nya jadi turun? Apakah jadi 800 juta, apakah malah naik jadi 1,2 miliar? Nah itu paling simple. Jadi kalau misalnya kita ngomongin customer service, cost-nya 1 tahun 1 miliar, setelah kita mengimplementasikan agentic AI, apakah jadi 800 juta? Kalau iya kan berarti kita udah langsung bisa beritahu ROI-nya adalah 200 juta setiap tahun dari cost saving cost. Kedua, misalnya yang paling menarik adalah gimana kita menaikkan NPS yang nanti directly akan translate ke revenue. Yang sekarang misalnya NPS kita, customer loyalty, poinnya 73 misalnya. Nggak begitu bagus. NPS-nya jadi 91, cukup baik, dan directly customer pasti jadi loyal dan naik
revenue 20% setiap tahun. Nah, kembali lagi 20% setiap tahun itu berapa? Masing-masing perusahaan kan sennya itu 20 miliar. Jadi dari situ kita bisa hitung ROI-nya adalah 20% dari revenue which is 20 miliar. Banyak sekali pilar-pilar yang kita bisa hitung gitu ya, tapi kurang lebih pasti mengerucutnya ke yang tadi, either gimana kita naikin revenue atau gimana kita nurunin cost. Walaupun pilar turunannya itu bisa ada banyak. Semoga menjawab. Oke, Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bisakah Agentforce menjadwalkan preventive maintenance secara otomatis? baik. Jadi ini masih lanjut ke yang tadi ya, ke yang manufacturing. Ekspektasinya seperti apa? Kalau ekspektasinya batch, ekspektasinya real time juga bisa, tapi kan kita harus bisa menghitung, kita harus bisa mengumpulkan datanya semuanya dalam real time. Yang which is berdasarkan pengalaman saya itu akan cukup susah, karena kalau kita ngomongin data produksi di lapangan itu akan susah secara real time. Tapi kalau kita ngomongin secara teknologi, jawabannya bisa banget. Kita bisa tahu kira-kira dengan bahwa ada alat yang secara statistik 95% di bulan Agustus minggu pertama most likely akan ada gangguan dengan probability 95% gitu ya bisa kita percaya. Berarti ya sebelum Agustus misalnya mungkin di Juli kita langsung jadwalkan maintenance karena kita tahu berdasarkan probability. Oke. Oh, oke. Thank you Mas Lukman. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang naik. Eh, kita mulai jawab dari yang atas dulu kali ya. Apakah AI agent bisa membantu merekomendasikan upsell dan cross-sell secara otomatis? Oke, jadi jawabannya bisa banget kalau bahasa yang base over NBO. Dan NBO ini juga baru bisa kita lakukan upsell cross-sell kalau kita punya datanya. Jadi balik lagi ke data. Kita harus tahu datanya customer ini siapa namanya, customer ini udah beli apa, customer ini pernah beli apa, preferensinya apa. Karena ketika kita nggak punya data itu, rekomendasi upsell cross-sell kita jadi basic gitu ya. Jadi ya standar nggak personalized. Kalau misalnya kita ngomongin retail gitu ya, kita ngomongin kopi aja deh. Kalau misalnya perusahaan kopi itu tahu misalnya, ternyata saya sukanya es coklat misalnya. Walaupun saya ke warung kopi, tapi ternyata saya mesennya es coklat. Kayak gitu kan dia tahu nih, oh kalau misalnya customernya Lukman tawarinnya es coklat dan yang paling enak sama es coklat itu misalnya eh, roti apa tapi syaratnya apa kita harus tahu dulu customernya seperti apa, data-data behavior engagementnya juga seperti apa. Bukan. Baik, thank you Mas Lukman. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A ini. Proses apa saja yang bisa diotomatisasi oleh Agent Force di retail? Sebenarnya kita udah ada satu slide tadi ya. Nanti kita bisa balik lagi ke sana. Cuman kalau misalnya saya mention, yang paling sering adalah kalau di retail ini yang saya sering dapetin, ada namanya AI Sales Assistant. Jadi gimana para store yang di para SPG gitu ya, yang di store itu bisa terbantu mengenali atau ngepromot memilihkan produk apa yang paling baik untuk customer itu yang paling sering saya dapatkan kalau ngomongin retail. Jadi namanya store assistant. Yang kedua adalah hyper personalization untuk marketing dan campaign. Jadi retail itu dua. Kalau kita ngomongin back end-nya adalah masalah supply chain. Ya tadi udah ada beberapa yang nanya kayak gimana caranya biar nggak overstock. Gimana caranya kalau produknya ini yang laku ya di tambahin stoknya. Kalau yang nggak laku ya gimana cara ngehabisinnya. Jadi cukup banyak, tapi yang paling sering adalah yang tiga itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Agent Force dapat menaikkan persentase leads dan mengkonfirmasi itu valid atau linear dengan kebutuhan user?
untuk dikonversi menjadi penjualan. Halo, Mas Lukman? Oke, sebenarnya bagaimana cara menghitung leads itu valid? Bagaimana cara mengkonfirmasi leads itu benar-benar confirm pengen beli gitu ya, bukan orang cuma window shopping? Itu secara teori ada cukup banyak. Baik, sepertinya ada beberapa kendala dari Sorry, sorry. Sorry putus. Oke, Oke, bisa dengarkan ya. Eh, Tadi aku putus waktu ngomongin yang leads ya. Jadi sebenarnya secara teori itu leads itu bisa banyak teorinya kalau kita ngomongin teori. Bisa ada teori yang kita namanya BANT. BANT itu apakah orang punya duit atau enggak. Kalau orang nggak punya duit ya ngapain diurusin gitu kan. Apakah orang itu punya authority untuk nge-decide. Ternyata kita ngobrol sama orang yang nggak bisa nge-decide gitu ya. Misalnya contohnya, yang pengen itu anaknya nggak bisa yang ngedesain harus orang tuanya atau secara perusahaan yang harus ngedesain direkturnya. Nah itu authority. Beneran nggak dia itu pengen? Ada needs-nya. Sorry, butuh ya bahasanya kalau bahasa Indonesia. Bener nggak dia itu butuh? Ada needs-nya. Teorinya needs dan yang terakhir timeline. Dia butuh itu kapan? Apakah hari ini, besok, minggu depan, tahun depan? Jadi kalau secara teori cukup banyak, kita harus mencari satu teori yang paling cocok sama perusahaan Bapak Ibu. Karena kalau secara teori banyak. Ada teori lagi medik, ada teori yang lain, ada teori yang sesimpel why now, why your product. Jadi ada yang simple juga. Kalau secara teori cukup banyak. Setelah kita memilih satu teori, kita aplikasikan ke dalam leads management kita, dan kita coba pantau kira-kira valid atau enggak. Itu teori tadi. Dan nanti setelah kita lihat apakah dengan parameter tadi bisa terkonversi menjadi sales. Kalau bisa ya berarti baik gitu kan. Kalau ternyata nggak bisa ya berarti standarnya kita naikin. Standar mengkonfirmasinya tadi. Jadi ibarat funnelnya ya kita banyakin. Kalau misalnya yang salah konversinya bisa aja standarnya kita naikin. Kalau misalnya memang yang kurang funnelnya ya mau nggak mau ya harus kita cari funnelnya gitu ya. Teorinya udah benar, ternyata funnel kita cari. Semoga menjawab. baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Semoga menjawab ya dari jawabannya Mas Lukman. Untuk sesi sekarang, saya kembalikan lagi ke Mas Lukman. Oke, jadi sebenarnya itu tadi slide terakhir Bapak Ibu. Jadi next-nya biar enak kita coba langsung melihat akan ada demo agentic AI-nya langsung sama tim ya. Dari mungkin dari Putri akan langsung menunjukkan gimana agentic AI, agent force ini bisa dipakai untuk sales dan mungkin salesnya bisa retail maupun uh, B2B gitu ya. Silakan Putri. Put. Ini bisa di-share screen. Oke, ya. Oke, jadi kita akan masuk ke demo yang pertama terkait dengan agent for sales. Nah, tadi kan ada beberapa yang mention pertanyaan terkait dengan gimana sih eh, kapabilitas agent force ini untuk bisa ngebantu proses sales yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita akan menampilkan tiga fitur yang bisa dibantu oleh si agent force. Fitur yang pertama
adalah Managing New Opportunity by Chatbot, kemudian Create New Quote by Chatbot, dan yang ketiga kita juga akan demokan untuk membuat draft quotation email. Oke, next. Nah, use case yang akan kita demokan di sini kita akan menggunakan salah satu company FMCG yang ada di Indonesia. Ceritanya, company ini memiliki portofolio produk yang mencakup beberapa kategori utama, seperti health and personal care, cosmetic and beauty, home care and laundry, food and snacks, dan juga ice cream. Boleh di next. Nah, untuk meningkatkan penetrasi pasar, marketing, jadi company FMCG ini kebetulan sedang memperluas distribusi dan penjualannya ke beberapa channel retail modern, seperti health retail, market or grocery or, dan juga department store. Nah, dalam proses bisnisnya, tim sales dari FMCG ini secara overview gedenya, misalnya untuk di bagian account ini kurang lebihnya digunakan untuk storing data masing-masing retailer, kemudian ada opportunity untuk storing data opti penjualan atau distribusi, kemudian ada quote untuk penawaran produk atau proses quotation ke retailer. Kemudian ada juga product master untuk storing seluruh produk katalog, SKU, dan pricing-nya. Oke, next. Nah, kita masuk ke fitur yang pertama. Ini kita coba kasih tahu dulu, nanti kita di akhir akan dimukan secara langsung. Jadi yang pertama, Managing New Opportunity. Di fitur Managing New Opportunity, Agent Force nantinya akan bantu sales dalam membuat opti penjualan baru dengan lebih cepat. Nah, kita bisa lihat di bagian kanan, itu sales hanya perlu menyampaikan kebutuhan bisnisnya. Misalnya dia ingin buat opti baru untuk distribusi produk tertentu ke retail tertentu. Terus Agent Force akan request pengisian data penting seperti nama optinya, account, dan juga lead source. Lalu dari situ Agent Force akan membuat record opportunity-nya yang akan langsung kebikin di Salesforce. Nah, dengan bantuan Agent Force, proses pembuatan opti yang harusnya manual nih, ini bisa lebih efisien karena tinggal ketik di chatbot Agent Force-nya. Gitu. Boleh di next. Oke, untuk yang kedua, kita masuk ke fitur Create New Quote dari chatbot. Nah, pada fitur ini, sales jadi nggak perlu lagi nih untuk membuat quote secara manual dari awal. Cukup melalui percakapan chat, sales dapat meminta agent force untuk membuatkan quote untuk retail tertentu, produknya apa, kuantitinya seberapa banyak, dan juga diskon yang dibutuhkan. Nah, agent force kemudian membuat record quote secara otomatis di Salesforce, sehingga proses untuk bikin record quote-nya pun juga pasti lebih efisien melalui agent force. Boleh di next. Oke, terus untuk fitur yang ketiga, yaitu Create Quote Email Automation. Nah, fitur ini bisa bantu tim sales untuk membuat draft email quote secara otomatis berdasarkan quote yang udah existing di Salesforce. Nah, dengan gitu, sales bisa lebih cepat untuk mengirimkan quote ke retailer tanpa harus memakan waktu dan mengurangi pekerjaan manual. Oke, di sini saya akan coba langsung demokan ketiga fitur tadi. Saya izin timpa share screen. Kita awali yang pertama untuk bikin opsi by agent force. Kalau secara manual kan mau nggak mau kita harus masuk ke opsi dulu, terus kita harus klik new, kita isikan one by one yang ada di sini semua recordnya, semua fieldnya. Nah, dengan adanya agent force di sini kita bisa langsung ketikkan misalnya please create new opsi.
Di sini agent force-nya akan request beberapa field-field yang mandatory. Misalnya opinion, performance, dan juga result. Nah, dari user bisa langsung masukkan 3 hal itu di chatbot. Kemudian agent force-nya akan otomatis membuat aktivitas tersebut. Kurang lebih kayak gini, recordnya akan muncul, user bisa langsung klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi opportunity-nya akan otomatis kebikin tanpa harus membuat manual. Oke, kita masuk ke fitur yang kedua yang bisa kita present, yaitu membuat quote dari opsi yang sudah. Nah, dari chatbot agent force ini sebenarnya user bisa langsung tik nih, misalnya, bisa nggak kamu bantu untuk bikin quote untuk retail yang namanya Pasar Segar Nusantara dengan ketentuan produk seperti ini. Oke, coba ya. Ternyata ada beberapa opsi yang relate dengan apa yang udah user ketikkan. Nah, ternyata yang paling relate sama yang udah kita ketik adalah opsi yang kedua. Kita bisa klik submit. Oke, ini emang agak butuh waktu ya dari agent force-nya buat nge-create opsi, nge-create quote, proses di dalamnya. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai proses, kurang lebih output-nya akan seperti ini. Jadi quote has been successful terbuat, dan untuk quote-nya akan ada link yang disematkan. Ini user bisa langsung klik aja. Ini quote yang sudah kebikin seperti ini. Sesuai ya sama yang udah diketik di awal, ada 3 produk. Nah, misalnya nih, kita pengen update diskonnya jadi 10%. Yes. Gitu. Jadi, kalau diskonnya sudah diinputkan ke dalam quote, kita bisa coba refresh apakah diskonnya terupdate. Nah, kita bisa lihat ya, diskonnya sudah terupdate menjadi 10%. Seperti itu untuk fitur yang kedua. Kemudian kita masuk untuk fitur yang ketiga. Jadi, Agent Force juga bisa nih untuk membuat draft email secara otomatis. Misalnya kita berangkat dari quote yang sudah kita buat tadi. Lalu kita bisa masuk ke email quote. Kita ketikkan resipiennya siapa. Kita bisa klik bagian sini, draft with AI. Lalu kita pilih quote mana yang ingin di draft. Di sini kan quote 8 ya. Tadi. Ini akan tergenerate hasil dari draft emailnya. Dan ini kita bisa lihat untuk total price-nya juga sesuai sama apa yang ada di sini di 3.040.000 ya. Bisa lihat ya, totalnya juga sama. Dari sales pun juga misalnya pengen
edit nih apa yang sudah di generate dari si agent force itu juga bisa diedit langsung. Kemudian kita klik dan kurang lebih seperti itu untuk fitur di bagian agent for sales. Jadi kita tampilkan 3 hal ya, di awal tadi ada create note, yang kedua create quote, dan juga create graphic. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke demo agent for service. Bisa disampaikan oleh Terima kasih untuk waktunya Mbak Putri. Di sini saya izin untuk share screen. Oke, di sini sudah terlihat ya layarnya. Saya refresh dulu. Oke, Mbak Putri bisa share slide-nya dulu. Jadi aku jadi tinggal hmm, Mas Doni udah share screen. Oke, untuk agent for service sendiri itu pemanfaatannya sebenarnya ada banyak ya. Di sini kita mencoba mengambil use case untuk FAQ agent dan ticketing system. Nah, untuk use case lain itu contohnya seperti eskalasi ke live agent ya, itu juga bisa dari agent for service. Lalu hmm, kita langsung ke demonya aja mungkin Mas Doni. Ke flow-nya dulu deh. Ke flow-nya dulu. Next slide. Nah, untuk flow-nya sendiri itu eh, kita pertama itu melakukan prompting untuk menanyakan pertanyaan yang didapatkan oleh user ya. Si user misalkan menanyakan bagaimana cara untuk meretur produk. Itu akan dia mencari di knowledge base kita, di database, mencari artikel terkait bagaimana cara merefund. Lalu agent force itu akan uh, memproses jawabannya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang tadi user sampaikan, dan itu akan dijawab melalui chat yang sudah dilakukan sessionnya, yang sudah dilakukan oleh user. Lalu untuk flow ticketingnya itu eh, sebenarnya itu lanjutan dari yang FAQ tadi. Biasanya normalnya itu kita tidak, misalkan si agent itu tidak bisa menjawab karena dari knowledge base itu tidak menemukan artikel terkait yang dibutuhkan oleh si user. Nah, biasanya akan ditawarkan untuk melakukan create ticket. Di situ agent force agentnya akan menanyakan informasi detail-detail terkait si user. Biasanya yang ditanyakan itu adalah email, phone, dan mungkin deskripsi. Deskripsi ini bisa berupa mungkin pertanyaannya atau eh, keluhan yang disampaikan oleh user. Nah, setelah itu si agent force ini akan meretrieve data-data yang sudah diberikan oleh user, dan itu akan diproses di sistem untuk menjadi tiket baru. Oke, mungkin saya izin untuk share screen lagi. Oke, di sini. Nah, kelebihan, oh belum ya? Bentar. Di sini kelebihan untuk agent for service itu dia bisa di embed di dalam site atau website ya, semacam website itu. Ini dari Salesforce juga sebenarnya. Nah, dia bisa di embed di site ini untuk dijadikan public. Jadi user tidak perlu
Oke, memiliki akun Salesforce untuk melakukan ini. Ini bisa dilakukan dengan Guest ya. Jadi bisa langsung dilakukan probing. Di sini AI akan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Di sini saya ambil contoh untuk refund ya. Di sini Agentforce akan mencari di knowledge base berdasarkan apa yang ditanyakan oleh user. Di sini Agentforce menjawab step by step-nya bagaimana cara melakukan refund. Nah, di sini sebenarnya juga dia bisa menjawab menggunakan gambar. Jika biasanya jika ada hanya satu gambar, biasanya bisa langsung ditampilkan di chat. Kebetulan karena ini ada dua gambar, jadi dia bisa biasanya memberikan hyperlink. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk pemanfaatannya sendiri, misalkan di retail, berarti ini bisa untuk retur produk gitu, misalkan atau refund produk. Eh, Kalau untuk di manufacturing, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk misalkan menanyakan bagaimana troubleshoot mesin, misalkan mesin laser cutting ya, seperti itu. Karena eh, untuk selanjutnya mungkin kita demo untuk tiketingnya ya. Di sini kita bisa sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia juga. Eh, saya mau membuat tiket. Dia akan menanyakan detail informasi yang diperlukan. Di sini dia minta deskripsi, alamat email, dan nomor telepon. Kita provide, I can refund gitu misal. Nah, tiketnya berhasil terbuat ya. Ini ada nomor tiketnya juga, ada deskripsi, ada statusnya. Itu bisa dicek di sini. Kita bisa cek apakah tiketnya memang terbuat. Hmm, tiketnya sudah terbuat. Ini sudah terbuat ya yang baru kita buat tadi. Nah, ini sebenarnya kalau flow normalnya di service itu biasanya tiket ini akan digunakan untuk si live agent itu follow up ke usernya. Jadi misalkan untuk case-nya retail ya, jika ada yang refund, misalkan si user ternyata terputus gitu ya, dan sempat sudah membuat tiket, dia akan melakukan follow up, misalkan melalui telepon gitu ya. Di sini dia sudah tercatat juga nomor telepon yang tadi kita masukkan. Nah, ini bisa dilakukan follow up oleh si live agent. Oke, mungkin untuk demo servisnya seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Doni selaku moderator. Silakan Mas Doni. Baik, terima kasih Mbak Putri dan Mas Fajar untuk demo Agent Force-nya. Berhubung kita punya waktu ini Bapak Ibu, kita bakal lanjut untuk Q&A. Eh, Q&A-nya kita gunakan pakai Slido atau Bapak Ibu juga bisa chat di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan seputar demo tadi atau materi-materi sebelum-sebelumnya. Baik, kita kasih waktu untuk Bapak Ibu. Oke, mungkin saya sekalian tunjukkan untuk pertanyaan-pertanyaan di Slido. Oke, baik. Apa saja tugas yang bisa diotomasi oleh Agent Force di FMCG? Oke, mungkin ini termasuk tadi yang didemokan oleh Mbak Putri. Boleh
Iya, oke. Jadi seperti yang udah kita lihat bareng-bareng tadi ya. Jadi pertama dari Agent Force dia bisa bantu otomatisasi untuk bikin opportunity. Jadi kita nggak perlu lagi nih bikin opti manual melalui objek opti, tapi kita bisa langsung ketik aja di chatbotnya dengan detail seperti ini itu. Kemudian di situ kita juga bisa untuk otomatisasi membuat quote. Jadi eh, di situ kita bisa masukkan produk apa yang terkait dengan opportunity-nya, kemudian pricing-nya berapa, dan juga misalnya ada diskon nih yang relate sama quote itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, tadi kita juga lihat bareng-bareng, Agentforce juga bisa bantu untuk drafting email ya, drafting email untuk quote yang udah ada di existing Salesforce-nya. Gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Putri. Ini saya lanjut juga untuk pertanyaannya. Seberapa besar potensi peningkatan sales dengan Agent Force? Oke, mungkin aku lempar ke Mas Lukman ya. Ya, jadi mungkin pertanyaannya cukup generik gitu ya. Kalau ngomongin potensi kan unlimited ya. Cuman mungkin saya coba share beberapa data yang kita juga udah dapatkan gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang saya nggak langsung hubungin sama revenue, bottom line-nya. Saya coba dari yang top line-nya dulu. Jadi ada yang menggunakan agent force for marketing itu naik, conversion rate-nya naik 40%. Jadi kalau let's say dengan biaya yang sama, biaya misalnya 100 juta, hasilnya itu misalnya 200 juta misalnya, berarti conversion ratio-nya naik nih 40%, yang dari 200 juta naik 40%, misalnya naik jadi 280 juta. Nah itu top line-nya ya, tapi top line kan masih di funnel yang paling atas, belum sampai yang funnel paling bawah. Ada beberapa, kita bisa diskusikan lebih dalam kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, karena variabelnya itu banyak banget. Tapi kalau secara overall sudah banyak proven yang kita bisa mention bahwa peningkatan conversion rate 40%, meningkatkan revenue 36%, 60%, bahkan di Salesforce sendiri kita juga udah merasakan mengurangi cost kurang lebih 60% juga ada. Thank you Mas Lukman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oh ini pertanyaan yang tadi sebelumnya belum terjawab ya. Apakah Agent Force mampu menganalisa pola cacat dari data historis? Mungkin aku lempar Saya ke pertanyaannya kurang lebih, ya pertanyaannya agak sama sih. Ini jawabannya juga masalah data gitu ya. Berapa akurasinya itu nanti yang kita harus bahas. Yang akurasi bisa diterima oleh perusahaan itu yang kita harus bahas. Mungkin coba pertanyaan. baik. Saya lanjutkan untuk Q&A-nya. Apakah Agent Force bisa mengevaluasi efektivitas promo? Jika bisa, bagaimana metodenya? Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Efektivitas promo itu kan cuma masalah conversion ratio gitu ya. Kalau misalnya conversion ratio awalnya berapa, setelah menggunakan AI jadi berapa, itu kan simpel sebenarnya. Cuman karena udah ditanya, ada beberapa yang saya bisa share. Yang sering terjadi adalah yang paling bisa meningkatkan conversion ratio kalau kita ngomongin promosi adalah kita harus olah sebelum promosi itu terjadi. Jadi misalnya kita punya database customer, kita punya data internal, kita punya data eksternal demand atau data kompetitor, bahkan data kompetitor kita juga punya. Kita harus buat predictive AI, ada yang namanya affinity to product.
Jadi kita bisa lihat customer itu affinity to produknya, produk mana yang mereka suka. Itu affinity to produk. Ada lagi affinity mana dengan promo yang sama. Misalnya promo pulang kampung beli emas misalnya. Atau beli jajan. Nah, promonya sama ketika kita campaignkan itu di channel WhatsApp, di channel email, di channel SMS, di channel OOH gitu ya, misalnya outdoor atau misalnya media cetak, media online, conversion rasionya akan berbeda. Jadi ada yang namanya affinity to channel. Dan itu ada hubungannya sama generasi. Milenial preferensinya channel apa, Gen Z preferensinya channel apa, Baby Boomer preferensinya channel apa. Ada namanya affinity to channel. Dan yang terakhir ada namanya affinity to time. Setiap orang itu ada affinity-nya. Paling gede, contoh. Kalau misalnya ada campaign marketing masuk ke WhatsApp saya atau masuk ke SMS saya itu yang paling most likely akan buka adalah ketika jam 8, 9, 10 yang mungkin saya udah lagi istirahat gitu ya. Emang lagi pegang HP bukan buat untuk keperluan kerja. Beda kalau misalnya saya lagi jam kerja kayak gini, ada yang nge-blast marketing, walaupun saya bawa HP, pasti saya ignore. Jadi ada namanya affinity to channel. Jadi lebih baik adalah kita lakukan evaluasinya itu sebelum kita lakukan promo. Jadi kalau menjawab pertanyaannya bisa, tapi baiknya adalah sebelum kita ngelakuin promo. Baik, Bapak Ibu, semoga menjawab. Eh, saya lanjut ini, ada pertanyaan yang menarik. Bisakah Agent Force menyajikan tren data beserta analisanya untuk menunjang stabilisasi bisnis akibat faktor eksternal? Atau hanya analisa by internal data? Oke, jadi kalau internal data kan jawabannya udah pasti bisa gitu ya. Saya kasih satu contoh yang masalah eksternal data. Jadi ada satu perusahaan yang B2B atau mungkin kita ngomong retail sama manufacturing aja deh. Kita pengen bikin promo dan kita pengen bikin promonya kan pasti untuk ada konversi gitu ya. Kita pengen bikin promo yang ada conversion rate, at the end kita pengen adanya revenue gitu kan. Kalau misalnya kita punya data eksternal, satu data kompetitor, kita tahu kompetitor itu lagi promo apa, dia jor-joran apa, ya kita mungkin bisa hindari daerah itu. Kita tahu kompetitor lagi jor-joran di daerah BSD buat Gen Z. Ngapain kita bisa bikin uang di daerah itu gitu kan. Itu contoh data eksternal. Data eksternal yang lain yang beberapa kali diminta dan customer itu request adalah data mikro sama makroekonomi Indonesia maupun luar Indonesia gitu ya. Contohnya, kita lagi bikin campaign, kita pengen yang align sama pemerintah. Misalnya pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya pengen ngatasi WFH, contoh. Karena harga minyak lagi naik, pemerintah lagi pengen fokus WFH dulu. Kira-kira campaign apa ya yang cocok sama WFH? Nah, itu kan data eksternal, ada hubungannya sama politik Indonesia. Kalau kita ngomongin makroekonomi, misalnya pemerintah lagi pengen elektrifikasi gitu ya, pengen ke elektrik untuk 6 bulan bahkan setahun ke depan. Jadi kita udah tahu nih promonya apa aja ke depannya. Jadi jawabannya bisa, data eksternal juga bisa, bahkan sekarang udah ada yang namanya data collaboration atau data monitoring. Terima kasih Mas Lukman untuk penjelasan lengkapnya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya saya lanjutkan. Ada beberapa informasi yang pengen saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum di akhir acara, kita memberitahu nih bahwa dalam waktu dekat ini Salesforce akan menyelenggarakan event, yaitu Agent Force World Tour Jakarta. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan insight lebih dalam mengenai perkembangan Agent Force dan produk-produk terbaru dari Salesforce, acara ini sangat direkomendasikan. Untuk Bapak Ibu yang ingin ikut, kita akan eh, beri link khusus dari Susten atau bisa scan QR ini untuk mendaftarkan diri ke Agent Force World Tour Jakarta. Baik, untuk linknya akan saya bagikan lewat chat. Oke. Nah,
sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan informasi untuk pengisian feedback form. Jadi feedback feedback form ini Bapak isi tidak lebih dari 5 menit kok. Bentar doang. Jadi saya minta tolong untuk Bapak Ibu memberikan feedback dari acara webinar Scaling Revenue with Agentforce ini. Bapak Ibu bisa scan dan saya akan sampaikan juga untuk linknya lewat chat. Baik. Oke, Don, mungkin terakhir masih ada beberapa pertanyaan di Slido yang kita belum sempat jawab langsung gitu ya. Kayaknya cukup baik. banyak animo pertanyaannya. Nanti mungkin kita coba jawab setelah Oke, mungkin aku coba share lagi ya untuk ini slide-nya gitu ya. Kita untuk jawab setelah menjawab sesi ini pertanyaan-pertanyaan tadi. ke emailnya partisipan gitu aja, biar dapat jawaban. Oke, eh, ini. Apakah AI agent bisa memahami preferensi Nggak apa-apa Don, customer kalau dari nggak habis histori nanti kita belanja? email aja. Jawaban singkatnya Oke. bisa, cuman preferensi preferensi customer ini kan kita baru tahu kalau udah ada namanya customer 360 gitu ya, CDP. Oke, baik, Mas Lukman. Ini ada beberapa pertanyaan ya, dan kita udah mulai di sesi acara. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bakal saya kumpulkan dulu untuk nanti bakal dibantu jawab. Oke, Nanti kita jawab offline Don. maaf sebelumnya, Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, termasuk Mas Lukman, Mbak Putri, dan Mas Fajar, serta seluruh partisipan yang udah aktif dalam webinar ini, serta pertanyaan-pertanyaan dari Slido tadi. Dan semoga sesi ini memberikan insight yang bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami bagaimana Agent Force dan dapat mendukung transformasi bisnis perusahaan Anda. Begitu. Saya Doni sebagai moderator mohon undur diri. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya dari Sustain Teknologi. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Sore, terima kasih semuanya Bapak Ibu.